Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 8 saham di sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ISAT, kedua Excel, ketiga Telkom, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, dan ke-8 Tower. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini malah terkoreksi cukup dalam 0,72% ke harga 6.645. Transaksi di bawah 10 triliun, jadi sangat sepi. Kalau dilihat dari asing masih juga net buy hari ini senilai 284 miliar. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISG jelek candlenya karena dia membentuk candle bearish engulfing. Tapi kebiasaannya kan ada pantulan, tapi kalau dia lanjut turun sepertinya ini bisa peluangnya ke 6.580 sampai 6.560. Jadi sangat hati-hati nih ISG, nggak tahu kenapa yang nggak bagus. Di Januari malah juga konsolidasi, padahal dia udah naik tuh 2 candle terus akhirnya konsol lagi. Apakah ini momentumnya untuk dia naik lebih tinggi? Bisa jadi ya, tapi yang harusnya nggak boleh turun dari 6.650 jebol sudah supportnya. Jadi seperti itu untuk ISG, sangat perlu hati-hati trading di saham seperti ini ya. Seperti saya bilang tuh ya, kalau Bapak Ibu sudah profit di atas 5% dan profitnya turun misal sisa 2%, apalagi sudah mendekati harga pembelian, mending TP aja ya. 2% selamatkan daripada dia BEP dan bisa aja jebol malah ke bawah harga pembelian. Jadi Bapak Ibu juga harus punya strategi ya, bagaimana mengamankan profit walaupun tipis, jangan sampai hilang profit apalagi sudah di atas 10%. Kalau saya dia turun ke 5% aja saya TP aja kalau teknikalnya nggak bagus, apalagi kalau sahamnya misalnya jebol support ya, support yang dulunya resisten. Jadi seperti itu ya untuk ISG. Candle hari ini nggak menarik dan bisa dibilang jelek ya. Kalau mau bagus besok harus kembali rebound. Tapi kalau dia candle merah, wait and see aja dulu ya, tunggu di bawah aja sekalian, tunggu 2 candle. Kalau dia turun mendekati ini, nah ini baru coba cari saham big cap LQ45 yang udah dekat-dekat support, buy on support aja. Kalau di harga sekarang agak rawan juga ya untuk ISG. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang hari ini ditutup terkoreksi 1,65% ke harga 5.950. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISAT menurut saya ini candlenya kurang bagus. Karena kenapa? Karena dia tutup di bawah 6.000 dan ini bisa jadi pola dead cat bond. Jadi apakah bisa beli di harga sekarang? Menurut saya wait and see aja, rawan, kecuali besok dia tutup di atas 6.000 ya, coba aja buy on breakout lagi di 6.000. Tapi kalau beli di harga sekarang ini potensinya bisa aja dia turun lagi. Bahkan kalau jebol 5.850 itu arahnya ke 5.500 lagi. Dan juga ini kan ada pola bullish penan dan dia jebol. Nah ini dia kan polanya seperti ini. Ini naik, turun, coba naik, gagal. Nah bisa seperti ini arahnya. Dan bisa aja dia konsolidasi di area ini. Dan sangat perlu hati-hati kalau sampai jebol 5.500. Jadi gimana caranya ya, belinya di area ini. Jangan mau beli di area ini. Memang ada potensi untuk dia rebound, cuman jauh dari support kecuali Bapak Ibu mau cut loss mepet, ketat. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 5.850 jual aja. Jadi seperti itu untuk ISAT. Ini juga di ISAT kan sebenarnya pola dead cat bond. Dia turun, mantul dari 5.500 sampai 6.500, dia turun lagi. Ini nanti mantul lagi 6.000, gagal dia turun. Nah, ini kan pola dead cat bond dan dia terus membentuk higher low. Memang ini higher high. Man ya kalau jebol 5.850 ya arahnya ke bawah untuk ISAT. Jadi seperti itu aja untuk ISAT ya. Yang sudah dapat dividen ya atur aja bagaimana strateginya. Tapi ini ada juga pola, bisa nantinya cup and handle. Nah kan banyak pola yang akan dibentuk, tapi yang mana yang komplim kan ya tergantung ke depannya kemana arahnya. Kalau dia ke atas ya bisa terjadi pola cup and handle. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham kedua, ada Excel yang hari ini kembali terkoreksi 1,29% ke harga 3.050. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Padahal seminggu kemarin sudah mulai net buy ya.
Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Excel belum menarik juga. Memang gap nggak ada dan ditutup semua. Kemarin Jumat dia open gap up tapi sempat turun dan tarikan lagi. Jadi gimana untuk Excel ya? Excel ini kan membentuk pola bearish angle pink juga, tapi koreksinya belum kecil. Cuman harga sekarang itu rawan. Kalau Bapak Ibu mau coba beli ya yang penting cut loss saja kalau jebol 3000 atau nawar aja. Siapa tahu besok market open merah dan saham-saham gap down, bisa aja kan ada sentimen kurang bagus dari Amerika atau Eropa, dia turun ke 3000 ya belinya di area ini. Cut loss-nya ya di bawah 2950. Cut loss saja kalau dia turun lagi ke bawah 2950. Jadi paling cut loss-nya itu sekitar 2%. Misalnya belinya di 3010 atau 3020 ya paling 2,5% lah. Nawar aja besok, siapa tahu dikasih murah, belinya buy on support, buy on weakness di area ini. Karena kalau dilihat kan Excel ini masih konsolidasi. Jadi ya menariknya belinya ya di bawah. Agak nanggung beli di harga sekarang karena masih bisa dia turun dulu hari besok. Jadi seperti itu. Untuk Excel MACD-nya ini memang ada bullish divergence ya. Indikatornya turun, sahamnya naik. Nah ini sekitaran ini ya. 2950 jebol itu ya jual aja. Nggak usah tahan lagi karena berpeluang ke 2800. Mending jual dulu, nanti buyback di bawah bisa aja ada pantulan dan konsol di area ini. Jadi seperti itu ya. Strategi nggak masalah juga. Cut loss tipis itu nggak masalah, bisa ketutup. Kalau Bapak Ibu cut loss-nya udah benar, misalnya jebol support cut loss ya tinggal tunggu di support keduanya, buy on support. Kalau dia mantul kan 3-4-5% ya ketutup cut loss yang sebelumnya. Atau bisa aja BP ya, namanya trading kan nggak harus terlalu untung, bisa aja ketutup rugi yang sebelumnya ya kita itu untung ya karena nggak jadi rugi. Jadi seperti itu ya. Untuk Excel langsung saja ke saham ketiga, ada TLKM yang di hari ini ditutup terkoreksi 0,23% ke harga 4180. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TLKM juga konsolidasi, tapi konsolidasinya terus membentuk higher high ya, dan dia gagal terus melewati 4200 itu resistennya, dan sangat bagus kalau TLKM bisa compim breakout 4200 minggu ini. Jadi dia akan uptrend dan mengakhiri masa konsolidasinya. Ini kan dia lagi konsolidasi 4200 resisten, kalau itu di break 4400 sangat peluang. Jadi seperti analisa saya sebelumnya ya, beli Telkom itu di dekat 4000 sampai 4050 ini kan dia konsolidasi. Ini kalau Bapak Ibu beli dan Desember itu beli di support jual resisten, turun lagi beli support jual resisten, itu udah lumayan tuh profitnya. Yang penting Bapak Ibu lihat dulu polanya itu seperti apa. Oh kelihatan nih seminggu dia konsolidasi ya, tinggal tunggu belinya di support, jualnya resisten. Ini kan kalau Bapak Ibu beli di dekat-dekat support nggak pernah cut loss nih, karena dia nggak pernah jebol supportnya 4000. Jadi lumayan nih, bahkan seminggu itu bisa 2 kali profit Bapak Ibu. Nih misalnya tanggal 30 beli, terus di tanggal 2 Desember dapat, tanggal 6 Desember beli lagi dekat support, tanggal 7-nya dapat ya. Kan menarik nih. Jadi beli TLKM nih, beli support, jual resisten. Pokoknya kalau Bapak Ibu nemu saham yang lagi konsolidasi area yang sideways seperti ini, ya itu coba diukur aja risk rewardnya menarik gak. Misalnya rewardnya sekitar 4-5%, cut lossnya cuma 2%, 3%, ya itu menarik menurut saya. Nggak perlu 1:2. Yang penting Bapak Ibu bisa make money dalam mingguan. Jadi seperti itu ya. Untuk TLKM dia ini udah resisten, rawan juga kalau ISG drop dia bisa juga dia ke 4000. Tapi kalau bisa compim breakout minggu ini, minggu depan dia ke 4400. Lihat MACD-nya juga mengarah ke atas, hampir membentuk golden cross, bar chart di bawah 0 makin tipis ya, ada peluang Telkom bisa breakout. Semoga market mendukung ya. Tapi harga sekarang nggak ideal beli karena sudah dekat resisten dan jauh dari supportnya 4000. Jadi seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham keempat, ada Friend yang hari ini ditutup terkoreksi 2,17% ke harga 90. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell tapi tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Friend dikit lagi area support 90 sampai 89. Itu menurut saya menarik kalau bisa beli di area itu. Nggak cut loss kalau dia tutup di bawah
88, bisa di 87 atau 86, nanti buyback di 83. Kalau saya seperti itu ya. Dan terlihat tren juga koreksi 2 hari dengan volume kecil dan MACD-nya juga golden cross hampir melewati perbatasan garis nol, volume meningkat. Jadi kalau market besok rebound, harusnya friend rebound ya. Coba aja antri di 90, 989 atau 91. Di 3 harga itu juga masih menarik. Cut loss saja kalau dia tutup di bawah 88. Kalau Bapak Ibu masih kasih toleransi ya 83 itu support, jebol itu jual. Gak usah nunggu 80. Pokoknya jebol 83 jual. Tapi kalau saya jebol 88 saya jual. Itu aja ya. Harusnya dia bertahan untuk friend. Jadi menarik untuk friend. Semoga ada technical rebound besok ya. Tadi juga sudah saya rekomendasikan dan saya suruh beli nawar di 90, 91, 89. Jadi ya kalau ada yang beli tadi bisa tunggu aja. Semoga besok bisa profit taking. Jadi seperti itu ya. Untuk friend, langsung saja ke saham kelima. Ada Era yang hari ini ditutup terkoreksi 2,63% ke harga 555. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Era koreksi dengan volume kecil, bukan 560 ya, 550. Nah, pokoknya kalau dia turun dari 550, jual aja. Ini memang ada pola Morningstar ya. Candle doji sebelumnya tajam, Gravestone, dan ditutup koreksi ya hari ini. Juga masuk rekomendasi saya tadi ya, belinya di 560, 570. Jadi juga ya akan cut loss kalau sampai jebol 550. Tapi semoga aja besok dia rebound untuk Era. Kenapa saya rekomendasikan? Karena menurut saya memang ada peluang dia nutup gap dulu tapi ditarik naik, makanya saya suruh beli di 570, 560. Dan ternyata dia hari ini malah koreksi, tapi koreksinya volume kecil. Ya lihat besok harusnya kalau mau bagus harus rebound ya, minim-minim tutup di 580. Jadi seperti itu. Untuk Era, kalau ke 580 lumayan juga tuh, dia harus naik sekitar 4,5% lebih. Ya semoga terjadi dan seperti ini ya. Harusnya memang bertahan nih. Dia di 550. Itu dari Mei 2021. Kalau jebol itu berarti memang ada pola rounding top. Dia potensi memang akan downtrend, turun lebih dalam. Kalau sampai jebol 550. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang baru mau coba beli ya ini kesempatan. Siapa tahu dia besok mantul dan bisa profit, ya bisa jualan ODT naik ke 570 aja lumayan tuh, 570, 575, apalagi sampai 580. Jadi seperti itu ya, rawan nih kalau Era sampai terkonfirmasi rounding top. Jadi seperti itu. Untuk Era, langsung saja ke saham ke-6. Ada MTEL yang hari ini ditutup di harga 795, terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MTEL rawan juga karena sudah jebol 795. Jadi kalau besok candle merah lagi, apalagi tutupnya di bawah 790, mending jual aja. Karena berpotensi bisa turun lebih dalam, bisa kembali ke support selanjutnya di 750. Jadi sangat hati-hati juga. Kalau nggak tahu kenapa ya, memang market kurang bagus ya hari Senin ini, dan MTEL juga terkoreksi. Tapi kalau besok dia mampu rebound dan tutup minimal di 710, itu menarik. Ada peluang 3 hari ke depannya dia uji area resisten 830 dan 850. Karena ini juga MTEL masih konsolidasi. Jadi seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham ke-7, ada Tebik yang hari ini ditutup menguat tipis 0,34% ke harga 2.920. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Tebik setelah dia mempertahankan trendline downtrendnya, dia reject dan membentuk candle di tanggal 12 Januari bullish angle pink, dan dia naiknya masih sama gambarannya. Ini menurut saya juga nggak ideal kalau baru beli, karena itu ada dekat dengan resisten 2950 sampai ya ini ya resisten. Ini dia di area support karena naik turunnya itu 100 poin. Jadi sekarang dia lagi bertahan di support minornya 2900 nih. Kalau ditarik kan pas nih. Apakah menarik? Kalau market bagus, dia bagus ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau coba beli dengan cut loss ketat, CL aja kalau dia tutup di bawah 290.
karena berpotensi dia kembali turun ke 2.800 dan ini bisa terjadi pola dead cat bone, false breakout, dan bisa juga nanti terjadi pola konsolidasi atau sideways. Ya seperti itu. Untuk the big, kalau baru beli di harga sekarang ya harus siap cut loss ketat. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 2.800 itu kan cut lossnya lebih dalam, sekitar 5-6%. Kalau mau ya boleh-boleh aja. Yang penting harus siap disiplin cut loss daripada uangnya makin lama di dalam. Ini juga ada indikasi nanti bisa aja pola head and shoulder. Nih ya, dia membentuk di sini. Neckline-nya 2.800, 2.750 jebol turun. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada Tower yang hari ini ditutup menguat tipis 0,47% ke harga 1050. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tower juga sudah sangat dalam dan bisa dibilang strong downtrend, dan juga EMA 20-nya juga melengkung ke bawah. Jadi kemana arahnya? Ini ada area support sekitaran ya anggap 1000 aja lah biar digenapinnya, 1000 sampai 1030. Ini dulunya neckline juga ya, harusnya dipertahankan ya untuk Tower, dan gak menarik kalau beli Tower yang pergerakannya juga lambat, gak volatil, buang-buang waktu menurut saya. Mending beli Tower ini nanti kalau sudah di atas 1100 sampai 1120, dia dari atas EMA 200-nya, nah itu peluangnya kemungkinan lebih cepat pergerakannya, lebih volatil ya. Maksudnya volatil ya dalam harian dia bisa bergerak mungkin 3, 4, 5%, 7% bisa aja. Karena kalau lagi di bawah seperti ini ya rawan untuk dia turun juga lebih dalam. Tapi support psikologisnya itu harga 1000. Jebol itu ya sebaiknya jual kalau memang niat beli Tower di harga sekarang. Jadi cut lossnya ya diatur masing-masing. Misalnya 2% dari support, jadi cut lossnya 980. Ya dari harga sekarang hitung aja tuh ke 980 berapa. Kalau saya ya sekitar 7% sampai 8%. Kalau sudah 7 sampai 8%, Bapak Ibu harus tarik juga profitnya lebih besar. Dia bisa di 1120 sampai 1160. Jadi seperti itu ya. Untuk Tower memang dia sudah nggak membuat low baru dan volume juga meningkat di area bawah ini. Bisa aja nih konsolidasi untuk dia reversal atau pembalikan arah, dan ini menjadi bottom Tower di 2022 dan 9 bulan 10 bulan ke depan dia arahnya ke atas. Bisa seperti itu. Ya, untuk Tower, tapi ya harus disiplin cut loss, jebol 1000 jual dulu. Seperti itu aja untuk Tower. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuat.